Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemenang Sayembara Kompetensi Siswa SMK Indonesia tahun 2021 dengan topik pembesaran ikan nila sebagai pengampu SMK Negeri 1 Cidaun yang dipersembahkan sebagai berikut. Pemenang juara harapan 3. Selamat kepada SMKN 1 Cidaun, Provinsi Jawa Barat. Apresiasi Rp2 juta plus sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiguna Abadi dari SMK Negeri 1 Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila. Mari kita simak videonya. Tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan kolam. Apapun jenis kolam yang kita gunakan untuk proses pemeliharaan, baik itu berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan kolam jaring apung, usahakan berada di luar ruangan dan mendapatkan sinar matahari secara penuh. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pembudidaya ikan nila karena sinar matahari sangat membantu alga, plankton, dan tumbuhan air lainnya dalam proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses di mana tanaman hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Dengan maksimalnya proses fotosintesis, maka kebutuhan ikan nila akan oksigen akan terpenuhi. Tahapan yang kedua perlu kita lakukan adalah menentukan sistem kolam yang akan kita gunakan untuk proses pemeliharaan. Setelah selesai menentukan jenis kolam yang kita gunakan, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menentukan sistem yang akan kita aplikasikan pada kolam kita. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan selama proses pemeliharaan. Ada beberapa sistem kolam yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman, antara lain sistem air tenang, sistem air deras, sistem filterisasi, sistem bioflok, sistem sirkulasi, sistem kincir air, dan masih banyak sistem kolam lainnya. Tahapan ketiga adalah pemilihan benih yang berkualitas dan sehat. Benih merupakan salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan membudidaya ikan nila, karena tidak semua benih mempunyai laju pertumbuhan yang baik, sehingga hal ini dapat mempengaruhi masa panennya. Oleh karena itu, sebaiknya carilah benih yang berasal dari gen indukan yang berkualitas atau indukan yang telah mendapatkan sertifikat resmi dan dalam keadaan sehat. Tahapan keempat adalah menentukan padat tebar. Banyaknya padat tebar harus disesuaikan dengan volume air dan sistem yang kita gunakan. Karena apabila kita menebar benih melebihi kapasitas dari volume dan sistem yang kita gunakan, maka akan menimbulkan permasalahan selama proses pemeliharaan. Permasalahan tersebut bisa berupa ikan akan terhambat pertumbuhannya, ikan akan mudah terserang penyakit, dan ikan atau mudah stres dan mati. Sedangkan untuk mempercepat masa panen sekitar 4 bulan, maka kita perlu melakukan penebaran benih secara rendah. Dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, bagaimana cara agar kita panen dalam waktu 4 bulan, yakni dengan menebar bibit secara rendah. Untuk sistem air tenang,
kita menebar benih sebanyak 20 hingga 25 ekor per M3-nya. Sedangkan bagi teman-teman yang mengaplikasikannya dengan filterisasi dapat di tempat sebanyak 30 hingga 40 ekor per M3-nya. Dan ada juga teman-teman yang menggunakan sistem bioflok dapat ditebarkan sebanyak 60 hingga 70 ekor per M3-nya. Kita ambil pada tebarnya yang rendah karena pada tebar ini sangat mempengaruhi ruang gerak ikan nila, kebutuhan akan oksigen dan kualitas air kolam. Tahapan yang kelima yang perlu kita lakukan adalah selalu menjaga kualitas air. Sebelum memelihara ikan, tentunya kita akan memelihara airnya terlebih dahulu, karena kualitas air akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Oleh karena itu, pertahankan kualitas air agar selalu baik hingga masa panen. Sedangkan kualitas air kolam yang baik setidaknya mempunyai beberapa syarat, antara lain: pertama, air kolam harus terjaga dan terhindar dari berbagai pencemaran oleh berbagai zat beracun. Yang kedua, nilai pH air kolam berkisar antara 6 hingga 8. Yang ketiga, suhu air 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan yang keempat, kadar oksigen yang terlarut dalam air harus selalu tercukupi untuk kebutuhan ikan nila kita. Tahapan keenam yang harus kita lakukan adalah melakukan pergantian air. Semua sistem dan jenis kolam harus melakukan pergantian air secara rutin. Hal ini bertujuan untuk membuang berbagai zat yang mengandung racun dan organisme yang dapat memicu timbulnya penyakit jamur dan bercak merah. Banyaknya air yang diganti harus disesuaikan dengan pengalaman dari awal penebaran benih. Jangan mengganti air lebih banyak dari kebiasaan sebelumnya, karena hal tersebut dapat membuat ikan nila kita mudah stres karena harus beradaptasi kembali dengan air yang baru. Oleh karena itu, lakukan pergantian air sesuai dengan volume kebiasaan ketika kita mengganti air. Tahapan yang ketujuh yang harus kita lakukan adalah menentukan kebutuhan pakan ikan. Kebutuhan pakan ikan nila setiap harinya kurang lebih sebanyak 3% dari bobot tubuhnya. Untuk menentukan jumlah pakan agar lebih efektif, sebaiknya dilakukan penimbangan sampel beberapa ikan secara acak setiap 2 minggu sekali. Lalu cari bobot rata-ratanya dan kita kalikan 3%. Kemudian untuk menentukan banyaknya pakan yang akan kita berikan setiap harinya, maka perlu kita lakukan dengan jumlah ikan yang kita pelihara. Selain itu, pakan yang kita berikan harus mempunyai kandungan protein berkisaran 30% dari kebutuhan pakan setiap harinya sebanyak 3%. Dari bobot tubuh ikan nila yang kita pelihara, kita dapat melakukan pemberian pakan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seharinya. Tahapan yang ke-8 yaitu pemberian probiotik dan vitamin. Tujuan dari pemberian probiotik adalah untuk menjaga kualitas air agar selalu baik dan meminimalkan organisme penyebab penyakit jamur dan bercak merah. Sedangkan tujuan pemberian vitamin adalah untuk memicu pertumbuhan ikan nila agar semakin cepat, karena kebutuhan untuk pertumbuhan ikan tidak bisa hanya mengandalkan kandungan yang ada pada pelet semata. Namun perlu ditambahkan vitamin yang kandungannya tidak ada pada pakan pelet. Untuk mengaplikasikan vitamin kita dapat melakukan dengan cara pembibitan, dan untuk mengaplikasikannya probiotik bisa kita lakukan setelah pergantian air. Tahapan yang ke-9 adalah pencegahan hama dan penyakit.
Pencegahan hama dan penyakit ini sangat penting bagi setiap pembudidaya ikan nila, karena banyak dari pembudidaya ikan nila yang gagal panen karena disebabkan oleh hama dan penyakit. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan risiko hama dan penyakit yang menyerang ikan nila. Karena bila hama dan penyakit sudah menyerang, maka kita akan sulit untuk menanganinya, dan biaya penanggulangannya juga akan semakin besar. Ada beberapa cara untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada ikan nila yang kita pelihara. Yang pertama, lakukan secara rutin pemberantasan hama baik secara mekanik maupun biologis. Yang kedua, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antara ikan secara langsung. Yang ketiga, berikan pakan dengan takaran yang tepat untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa pakan dalam kolam. Yang keempat, lakukan penanganan ikan secara hati-hati pada saat pelebaran atau pemindahan antar kolam agar ikan tidak terluka dan memicu infeksi penyakit. Sedangkan yang kelima, pengurasan dan pergantian air secara rutin atau pergantian air apabila terlihat ada tanda-tanda kualitas air sudah semakin menurun. Tahapan yang terakhir adalah pemanenan. Waktu yang dibutuhkan untuk memanen ikan nila berkisar 4 sampai dengan 6 bulan dari mulai benih berukuran 10 sampai 20 gram hingga menjadi berukuran 300 sampai dengan 500 gram. Panen ikan nila sebenarnya berdasarkan pada kebutuhan pasar. Sedangkan untuk pasar domestik sendiri, kebutuhan ikan nila dengan ukuran ikan per ekornya membutuhkan berat berkisar 300 sampai dengan 500 gram. Pemenang juara harapan 2, selamat kepada SMKN 115 Provinsi Jawa Timur dengan apresiasi Rp2 juta plus sertifikat. SMK Negeri 115 merupakan sekolah bidang kemaritiman berdiri pada tahun 2002, memiliki 5 kompetensi keahlian, salah satunya agribisnis perikanan air tawar atau lebih dikenal budidaya perikanan. Kompetensi keahlian ini melakukan kegiatan pembelajaran budidaya perikanan air tawar, mulai dari pembenihan hingga penanganan pasca panen, baik ikan hias maupun ikan konsumsi. Kami melakukan kegiatan pembesaran ikan nila untuk mengetahui secara langsung tentang teknik pembesaran dan permasalahan ikan nila secara semi-intensif. Adapun kegiatan dan pembahasan akan kita tampilkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Kami perwakilan dari SMKN 115 untuk mengikuti sayembara kompetensi siswa SMK Indonesia tahun 2021, topik pembelajaran pembesaran ikan nila.
Agar kegiatan pembesaran dapat menghasilkan panen yang optimal, kita melakukan strategi perencanaan bersama mahasiswa Universitas Padjadjaran selaku pendamping dan pemilik usaha budidaya perikanan. Setelah kolam dalam keadaan kering, langkah selanjutnya yaitu pembersihan wadah kolam. Jika tidak dibersihkan, akan berpotensi menjadi hama dan sumber bakteri bagi siklus pembesaran selanjutnya. Pengapuran ini memiliki tujuan sebagai desinfektan dan menyeimbangkan keasaman kolam. Agar terbebas dari parasit, sisa kapur yang sudah kering disiram hingga keadaan kolam bersih. Setelah kolam bersih, tahapan berikutnya yaitu pengisian air media. Pengisian air media mencapai ketinggian 1 meter. Setelah itu, dibiarkan selama 3 hari agar organisme pakan alami berkembang dengan baik. Kegiatan penebaran benih dimulai dengan aklimatisasi agar benih dapat beradaptasi dan mencegah ikan stres karena kondisi suhu serta lingkungan baru di kolam pembesaran. Kami melakukan pengecekan kualitas air 3 kali sehari. Pengukuran kualitas air ini sangat diperlukan karena air sebagai habitat ikan harus benar-benar stabil agar proses pembesaran bisa berjalan dengan baik. Pengukuran parameter air meliputi pengontrolan suhu, oksigen terlarut, dan kadar keasaman pH. Saat kualitas air tidak stabil, kami melakukan penanganan berupa pengurangan air lama dan menambahkan air baru, serta pemberian methylene blue untuk menyetabilkan pH air. Pakan merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan budidaya. Selain sebagai sumber energi, biaya operasional pakan menyedot sebanyak 60%. Pakan yang kami gunakan berupa pakan pelet apung yang kami fermentasi. Tujuan dari proses fermentasi sendiri ialah untuk menguraikan bahan makanan agar mudah dicerna ikan dan lebih efisien untuk kandungan nutrisi pakan, sehingga ikan dapat dipanen lebih cepat untuk memenuhi permintaan pasar. Bahan fermentasi dan pelet dicampurkan secara merata. Setelah itu, penyimpanan pakan disimpan pada tempat yang kedap udara. Agar mikroba berkembang dengan baik, pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari menggunakan sistem ad libitum. Untuk mengendalikan serangan hama dan mengetahui laju pertumbuhan ikan, kami melakukan sampling setiap 2 minggu sekali, terhitung sejak awal tebar benih sampai ikan siap panen. Monitoring sendiri dilakukan dengan mengukur panjang ikan, menimbang berat ikan, dan mengontrol kondisi ikan. Tahapan akhir dari kegiatan budidaya adalah pemanenan. Sebelum melakukan kegiatan pemanenan, kita berkoordinasi untuk mendapatkan target pasar yang tepat dan proses pengolahan ikan sesuai dengan standar industri. Untuk mengetahui keuntungan kegiatan budidaya, kami melakukan analisis usaha. Kegiatan pemanenan harus dilakukan secara baik dan benar agar kualitasnya selalu terjaga. Cara pemanenan meliputi pembuangan air pada kolam budidaya. Setelah air surut, ikan dipanen, kemudian disortir menurut ukuran permintaan pasar. Proses panen sendiri memiliki 2 macam, yaitu panen parsial dan panen total.
Dari hasil panen ikan tersebut, kita melakukan pemasaran produk berupa ikan nila ukur konsumsi dengan keadaan hidup maupun mati, serta ikan nila yang sudah diolah. Pengolahan pasca panen sendiri berupa filet ikan. Ada 2 varian rasa, yaitu original tanpa bumbu dan bumbu kuning dengan rempah bumbu khas pilihan. Berat kemasan daging filet sendiri 250 gram. Agar terjaga kualitas ikan tersebut, pada packing divakum dengan mengeluarkan seluruh udara yang ada di dalamnya. Setelah itu, disimpan di freezer. SMK bisa, SMK hebat, SMK 115 kita. Pemenang juara harapan 1, selamat kepada SMKN 1 Alas, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan apresiasi Rp2.000.000 plus e-sertifikat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Alas.
Kami akan membuat video pembelajaran pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Perkenalkan, nama saya Poika Gustianti dan rekan-rekan saya Putri Agustindianingsih, Rizka Mayanti, dan saya Rosita. Selamat menyaksikan. Salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah ikan nila. Ikan nila memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Ikan nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah seperti kolam, kolam terpal, keramba jaring apung, sawah, dan lain-lain. Ikan nila dapat hidup dengan pada tebar tinggi, tahan terhadap penyakit, tahan terhadap perubahan suhu. Ikan nila termasuk ikan pemakan segala, sehingga mudah dalam menyediakan pakan. Banyak manfaat ikan nila, diantaranya memiliki kolesterol baik dan kalori yang lebih rendah dibandingkan daging sapi. Ikan nila sebagai sumber vitamin D dan protein yang tinggi. Salah satu teknik pembesaran komoditas perikanan ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan kolam terpal sistem bioflok. Adapun beberapa keunggulan sistem bioflok diantaranya meningkatkan kelangsungan hidup ikan, menghemat penggunaan air, menghemat pakan, dan pada tebar yang tinggi. Sebelum memulai kegiatan, pastikan semua peralatan keselamatan dan kesehatan kerja telah digunakan. Pembesaran ikan nila di kolam terpal dengan sistem bioflok dimulai dari persiapan wadah, persiapan media, seleksi dan penebaran benih, menjaga kualitas air, sampling dan pemberian pakan, panen dan pasca panen. Persiapan wadah. Periksa wadah dari kerusakan dan kebocoran. Bersihkan wadah. Sterilisasi kolam dengan melakukan pengeringan. Persiapan media. Masukkan air ke dalam kolam minimal 30-40 cm. Kita akan membuat campuran bioflok yang akan diaplikasikan pada kolam pembesaran. Bahan-bahan yang digunakan E4 perikanan, kapur dolomit, Garam, Molase atau tetes tebu, Yakult, Bakteri Lactobacillus. pupuk kandang atau kotoran ayam. Cara membuat bioflok: larutkan garam dan kapur dolomit ke dalam 10 liter air. Aduk rata sampai tercampur sempurna. Encerkan molase atau tetes tebu. Encerkan E4 perikanan. Tambahkan Yakult. Masukkan bakteri Lactobacillus. Aduk rata sampai tercampur sempurna. Aplikasikan bioflok ke dalam kolam pembesaran. Tuangkan semua campuran bioflok secara merata pada kolam pembesaran. seleksi dan penebaran benih. Pilihlah benih dengan kualitas baik, sehat, dan tidak cacat ataupun luka. Lakukan penebaran dengan melakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Aklimatisasi dilakukan dengan meletakkan plastik kemasan yang berisi benih di permukaan kolam. Jika suhu di dalam kemasan relatif sama dengan suhu di dalam kolam, buka plastik kemasan kemudian dilipat. Masukkan air kolam di dalam plastik kemasan sedikit demi sedikit. Jika benih keluar dengan sendirinya, masukkan semua benih di kemasan ke dalam kolam. Menjaga kualitas air. Lakukan pengecekan kualitas air secara berkala dan lakukan penanganan jika mengalami masalah kualitas air. Pantau kondisi ikan dari virus dan penyakit. Sampling dan pemberian pakan. Sampling dilakukan dengan mengambil ikan secara acak dari kolam, kurang lebih 30 ekor. Lakukan penimbangan satu persatu dan catat hasilnya. Sebelum melakukan penimbangan, pastikan angka pada alat timbang menunjukkan angka 0. Jika belum menunjukkan angka 0, lakukan kalibrasi dengan menekan tombol tera. Lakukan pengukuran panjang ikan dan catat hasilnya. Hitung rata-rata berat ikan. Hitung biomasa atau berat ikan seluruhnya dengan mengalikan jumlah ikan seluruhnya dengan rata-rata berat ikan.
Pemberian pakan sebanyak 3% dari biomasa ikan, atau dengan memberikan pakan sedikit demi sedikit sampai ikan kenyang. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Pemberian pakan pada pagi hari dilakukan setelah kolam terkena sinar matahari. Panen dan pasca panen. Alat dan bahan untuk pemanenan. Bak plastik, ember, seser, dan air. Panen dilakukan dengan mengurangi debit air kolam. Kurangi debit air kolam dengan membuka pipa outlet. Lakukan pemanenan dan masukkan ikan dalam bak penampungan. Sortir ikan sesuai dengan ukurannya. Pengolahan ikan pasca panen dilakukan dengan membuat gerinila. Langkah-langkah membuat gerinila. Pilet ikan satu persatu. Bersihkan ikan, lakukan penggaraman. Proses selanjutnya pengeringan ikan. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari. Angkat ikan yang sudah kering, lakukan pengemasan. Gerinila yang telah dikemas dipasarkan langsung ke konsumen atau dapat dipasarkan melalui media sosial.
Sekian video pembelajaran pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang juara 3, selamat kepada SMKN 3 Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan apresiasi Rp3.000.000 plus sertifikat. SMK Negeri 3 Sibolga akan menyajikan video tentang pembesaran ikan nila sistem bioflok. Perkenalkan, nama saya Magdalena, saya Miranda, saya Inca, saya Esther. SMK bisa, SMK hebat. Selamat menyaksikan. Budidaya ikan nila sistem bioflok merupakan teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan dengan mengandalkan suplai oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme. Diharapkan dengan sistem bioflok penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan ramah lingkungan. Bagaimana cara pembesaran ikan nila sistem bioflok? Mari kita simak video berikut ini. Pengukuran kolam dilakukan untuk menentukan volume atau kapasitas kolam. Untuk kolam bundar, ukur diameter atau tinggi kolam. Kemudian, lakukan perbaikan kolam dan membersihkan lingkungan sekitar kolam. Pasang instalasi air dan udara. Sambungkan selang aerasi ke pipa udara. Keberadaan aerasi sangat penting untuk memberikan sirkulasi oksigen sehingga probiotik akan bekerja lebih maksimal dalam mengkonversi limbah organik menjadi flok. Oleh karenanya, tekanan aerasi yang digunakan harus kuat. Penggunaan pompa udara high blower LP100 dapat mendukung 4 kolam berdiameter 2 meter, di mana high blower harus dinyalakan 24 jam non-stop. Siapkan mesin genset sebagai cadangan arus. Pasang paranet, tujuannya adalah untuk menaungi kolam dari cuaca ekstrim seperti panas dan hujan. Pengisian air dilakukan sesuai dengan kapasitas atau volume kolam yang telah dihitung. Pengaturan titik aerasi merata di dasar kolam agar flok yang ada di dasar kolam selalu terada. Bahan media bioflok menggunakan molase, probiotik, kapur dolomit, dan garam krosok. Untuk dosis dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk penebaran garam, pertama, timbang garam sesuai dosis. Kedua, larutkan dengan air. Selanjutnya, tebar merata ke dalam kolam. Adapun fungsi garam adalah 1. Untuk membunuh parasit dan bakteri yang merugikan. 2. Mencegah ikan keracunan nitrit selama pemeliharaan. Dan ketiga, membantu penguraian amoniak. Untuk kapur, timbang kapur sesuai dosis. Larutkan dalam air, kemudian tebar merata dalam kolam.
Fungsi kapur dolomit adalah pertama, menetralkan pH, kedua, menumbuhkan mikroorganisme. Untuk penebaran molase, takar molase sesuai dosis, kemudian larutkan menggunakan air, lalu tebar merata ke dalam kolam. Adapun fungsi molase adalah sebagai sumber karbon atau makanan bagi bakteri, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup bakteri. Persiapan probiotik. Takar probiotik sesuai dosis, larutkan ke dalam air, kemudian tebar merata ke dalam kolam. Adapun fungsi probiotik adalah menjaga kualitas air, mengurai amoniak, menstabilkan pH, dan membentuk flok. Setelah 1 minggu, jika dinding kolam diraba terasa licin, tandanya flok sudah tumbuh. Ikan sudah bisa ditebar. Ukur DO, pH, suhu, dan pastikan salinitas nol. Sebelum ditebar, terlebih dahulu ikan diaklimatisasi di kolam karantina selama 7 hari. Hal ini untuk memastikan bahwa benih yang datang tidak membawa bibit penyakit. Lakukan seleksi benih sesuai dengan ciri-ciri benih yang baik dan sehat. Hitung padat tebar benih 150-200 ekor per meter kubik untuk ukuran 5-6 cm. Dan panjang awal ikan. Lakukan penebaran di pagi hari dengan melakukan teknik aklimatisasi. Aplikasi probiotik pada pakan bertujuan untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh ikan. Larutan yang digunakan untuk 1 kg pakan adalah 2 ml probiotik, 20 ml molase, 250 ml air. Sebelum dicampur ke pakan, larutan disimpan dahulu selama 24 jam untuk mengaktifkan bakteri. Lakukan penimbangan pakan dan pencampuran probiotik secara merata. Selanjutnya kering anginkan kurang lebih 1 jam. Jumlah pemberian pakan atau feeding rate pada ikan adalah 2-5% per hari dari bobot biomas ikan. Frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Pemberian pakan dilakukan menggunakan tangan dengan cara menebar pakan di permukaan kolam secara merata agar semua ikan dipastikan mendapatkan makanan. Lakukan pemesanan 1 kali seminggu, tujuannya agar ikan mau memakan flok yang ada di kolam. Pemantauan pertumbuhan selama pemeliharaan dilakukan dengan melakukan sampling. Sampling adalah suatu kegiatan mengambil beberapa sampel ikan untuk diukur dan dihitung. Sampling dilakukan secara berkala, 2 minggu sekali untuk mengetahui pertumbuhan ikan, mengetahui bobot ikan rata-rata, dan menghitung biomasa yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pakan yang akan diberikan selama pemeliharaan. Data sampling akan memudahkan pembudidaya untuk memprediksi jumlah ikan yang akan dipanen.
Untuk pengelolaan kualitas air, lakukan pengukuran pH, DO, dan suhu 2 kali sehari pagi dan sore. Parameter kualitas air dapat dilihat pada tabel berikut. Pemantauan kadar flok dilakukan 1 kali seminggu. Pastikan kisaran flok antara 10-20 ml per liter air. Untuk menjaga kadar flok tetap pada kisaran normal, lakukan pemuasan ikan 1 kali seminggu. Lakukan booster probiotik 2 minggu sekali dengan menambahkan probiotik 2 ml per meter kubik. Pergantian air dilakukan jika air berbau, volume bioflok berlebihan, dan air kolam berkurang karena penguapan. Untuk memastikan penyebab ikan mati, dilakukan diagnosa penyakit di laboratorium, ukur panjang dan berat ikan, lakukan pengambilan preparat dari tubuh ikan bagian eksternal maupun internal ikan. Buat ulasan di objek gelas, lalu tambahkan 2 tetes air, tutup dengan cover gelas, lalu amati di bawah mikroskop pada besaran 4, 10, dan 40. Monitoring kesehatan ikan dilakukan setiap hari. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran 200 hingga 300 gram per ekor dengan cara menyurutkan air kolam lalu menangkap ikan menggunakan seser. Kemudian dilakukan sortasi dan grading untuk menyeragamkan ukuran sehingga memudahkan dalam pemasarannya. Kemudian lakukan pemakingan. Adapun prosedur packing, ikat kedua ujung plastik bagian luar, lalu balikkan plastik. Kemudian isi air sebanyak 1/3 volume plastik. Lalu masukkan ikan sesuai dengan kapasitas wadah. Sebelum pengisian oksigen, terlebih dahulu buang udara dari dalam plastik. Masukkan oksigen hingga 2/3 wadah. Ikat plastik dengan baik menggunakan karet. Sistem pengangkutan secara tertutup menggunakan transportasi berupa mobil. Selain sistem tertutup, pengangkutan dapat dilakukan dengan sistem terbuka di mana jarak tempuh perjalanan tidak lebih dari 3 jam. Adapun beberapa olahan ikan nila yang kami buat yaitu 1. Dimsum ikan nila dan onde-onde ikan nila. Cara pembuatannya dapat dilihat pada video berikut.
promosi dan pemasaran produk dilakukan secara online melalui media Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Selain itu yang juga dilakukan secara offline, yaitu dengan menawarkan produk ke warga sekolah. Persembahan dari kami, Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Negeri 3 Sibolga, SMK bisa, SMK hebat. Pemenang juara 2, selamat kepada SMKN 2 Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dengan apresiasi Rp4 juta plus sertifikat. SMK bisa. Perkenalkan, nama saya Ridra Lukman Haji. Perkenalkan, nama saya Febriano Gunawan. Perkenalkan, nama saya Restu Aji Nugroho. Ikan nila merupakan ikan konsumsi yang banyak digemari oleh masyarakat. Banyak rumah makan di Indonesia menyediakan masakan ikan nila. Oleh sebab itu, usaha pembesaran ikan nila memiliki prospek yang sangat baik apabila dikelola dengan baik dan benar. Langkah-langkah dalam persiapan media budidaya pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Pertama, tentukan wadah yang akan digunakan. Untuk sistem bioflok harus menggunakan kolam bulat. Lakukan sanitasi dan sterilisasi wadah. Mulai dari membuang sisa air pada outlet, sterilisasi dasar dan dinding kolam. Gunakan disinfektan bila diperlukan. Apabila kolam sudah bersih, tutup kembali saluran buang pada dasar kolam dan juga pada saluran luar kolam. Isi air hingga ketinggian 40-50 cm. Endapkan selama 1 hari 1 malam untuk mempersiapkan perlakuan formula bioflok. Langkah-langkah aplikasi sistem bioflok pada pembesaran ikan nila menggunakan kolam fiber. Pertama, tentukan bahan-bahan formula yang akan digunakan. Kemudian, hitung kebutuhan bahan sesuai dengan dosis yang digunakan. Pada kesempatan ini, digunakan dosis Formula 1 dari buku panduan yang berjudul Budidaya Ikan Sistem Bioflok karya Dr. Insinyur Gusrina MSI. Bahan-bahan Formula 1 yang digunakan antara lain garam, molase, probiotik, dan kapur dolomit. Untuk garam, digunakan dosis 1 kg per meter kubik. Untuk molase, dosis 100 ml per meter kubik. Probiotik diberikan dengan dosis 10 gram per meter kubik. Lalu, kapur dolomit digunakan dosis 50 gram per meter kubik. Campurkan bahan-bahan yang sudah dihitung sesuai dosis mulai dari kapur, molase, dan probiotik menjadi satu.
Beri air dengan perbandingan 1:1 untuk mempermudah pencampuran bahan. Langkah selanjutnya, tuangkan garam sesuai dosis ke dalam kolam. Kemudian, tuangkan bahan yang telah dicampur sebelumnya ke dalam kolam. Kemudian, pasang blower untuk memberikan aerasi dan tekanan udara serta meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air. Diamkan air selama 7-14 hari menjelang tebar benih. Ciri vlog sudah terbentuk adalah ditandai dengan warna air menjadi merah. Langkah selanjutnya adalah tebar benih. Setelah air pada kolam menunjukkan ciri terbentuknya vlog, maka kolam siap ditebari benih. Penebaran benih mengikuti prosedur standar, yaitu melakukan aklimatisasi secara sederhana karena benih berasal dari BBI setempat. Setelah proses aklimatisasi, benih dibiarkan keluar dengan sendirinya. Setelah dilakukan penebaran benih, perlu dilakukan penambahan probiotik ke dalam media bioflok selama masa pemeliharaan dengan dosis 2 ml per meter kubik. Pengecekan dan pengamatan vlog juga perlu dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan vlog yang terlalu tinggi atau justru vlog terlalu rendah. Sampling merupakan salah satu kegiatan wajib rutin yang dilakukan selama masa pembesaran ikan. Sampling yang dilakukan terdapat dua data, yaitu data pengukuran kualitas air dan data pertumbuhan ikan. Data kualitas air yang pertama adalah pH. Alat yang digunakan adalah pH meter digital. Data kualitas air yang kedua adalah DO. Alat yang digunakan adalah DO meter digital. Data kualitas air yang ketiga adalah suhu. Alat yang digunakan adalah termometer digital yang melekat pada alat DO meter. Data yang selanjutnya adalah salinitas. Alat yang digunakan adalah refraktometer salinity. Hasil data kualitas air dicatat dan dibukukan secara berkala. Setelah selesai pengukuran, alat yang digunakan harus dibersihkan kembali dan disimpan sesuai SOP. Sampling pertumbuhan berat ikan mengambil dua data, yaitu pertumbuhan panjang dan pertumbuhan berat ikan. Pertumbuhan berat disampling untuk mengetahui total biomasa ikan secara berkala, untuk menentukan kebutuhan pakan ikan secara berkala juga. Pertumbuhan panjang ikan diambil untuk melihat nilai pertumbuhan harian ikan. Sampling pertumbuhan ikan sebaiknya dilakukan 1 minggu 1 kali. Metode dalam pembesaran ikan nila di era sekarang sangat beragam. Yang salah satunya menggunakan bak fiber yang menggunakan teknik bioflok. Bioflok adalah teknologi budidaya ikan yang memaksimalkan pemanfaatan mikroorganisme dan pasokan oksigen sehingga dapat meningkatkan nilai kecernaan pada ikan. Prinsip dasarnya adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang terdiri dari karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen menjadi senyawa massa dengan memanfaatkan bakteri pembentuk gumpalan menjadi vlog. Salah satu bagian dari pengelolaan pakan adalah adanya penambahan suplemen yang dicampurkan pada pakan dengan teknik pembibisan untuk meningkatkan daya cerna
dan keterserapan pakan sehingga menambah tingkat pertumbuhan ikan nila. Kali ini kami menggunakan produk suplemen dari PT Indosfood Wijaya Sakti Sidoarjo, yaitu Booster. Pemberian pakan ikan dilakukan secara rutin 3 kali sehari. Feeding rate atau FR ditentukan sebanyak 5% dengan jenis pakan pelet ukuran -1 di bulan pertama dan ukuran -2 untuk pemeliharaan selanjutnya dengan kadar protein 32%. Banyaknya pemberian pakan ditimbang sesuai dengan hasil sampling pertumbuhan berat ikan. Hasil sampling dibukukan dalam tabel secara rapi untuk dilakukan analisa secara bersama-sama. Menjelang masa panen, sampling akhir dilakukan untuk mengetahui bobot ikan yang sudah layak jual. Ikan yang dipanen diharapkan sudah sesuai dengan permintaan pasar pada umumnya atau memenuhi kriteria permintaan khusus dari pembeli, baik dari segi berat, panjang, dan isi persatuan kilogramnya. Teknik panen yang dilakukan adalah panen total. Langkah kerja panen dimulai dari pengeringan kolam dengan membuka outlet atau saluran pembuangan air kolam. Kemudian, rapikan peralatan lain pada kolam fiber seperti selang air ASI dan pipanya agar tidak mengganggu proses pemanenan. Lalu, tunggu air hingga surut dan ikan mulai terlihat secara maksimal. Siapkan timbangan panen dan jangan lupa untuk mengkalibrasikan timbangan agar diperoleh angka yang akurat. Lakukan panen dengan saling membagi tugas, mulai dari pengambil ikan, penimbang, hingga pencatat hasil panen. Hal ini dilakukan agar panen dapat dilaksanakan dengan cepat, rapi, dan menjaga kualitas ikan untuk pesanan panen ikan hidup ataupun ikan segar untuk langsung diolah. Pada video ini, pesanan panen ikan hidup untuk daerah sekitar saja, sehingga sistem transportasi yang digunakan adalah sistem pengangkutan ikan terbuka. Proses pembuatan olahan sempolan ikan nila. Filet ikan lalu pisahkan duri dan kulit hingga terlepas dari dagingnya. Haluskan daging ayam dan nila yang telah difilet menggunakan blender. Masukkan setengah kilo tepung terigu dan 1/4 kilo tepung kanji. Lalu, campurkan setengah kilo ikan nila dan 1/4 kilo daging ayam yang telah dihaluskan. Langkah berikutnya, tambahkan 4 siung bawang putih yang telah dicincang, garam, lada bubuk, serta penyedap rasa secukupnya. Tuangkan air hangat sedikit demi sedikit hingga adonan kalis. Jika adonan sudah kalis, masukkan daun seledri untuk menambah aroma dan cita rasa. Uleni hingga tercampur rata. Sembari menunggu, panaskan air kurang lebih setengah panci.
Bentuk adonan ketusuk sate sampai membentuk sempolan. Lakukan berulang hingga adonan habis, lalu masukkan ke panci yang berisi air mendidih. Tiriskan sempolan yang sudah matang. Sembari menunggu minyak panas, kocok lepas telur dengan tambahkan penyedap rasa. Celupkan sempol ke dalam kocokan telur lalu goreng hingga setengah matang. Lakukan hal yang sama sebanyak 2 kali. Tiriskan lalu plating. Proses pengemasan sempolan beku atau frozen food. Proses pengemasan sempolan siap makan. Pemenang juara pertama, selamat kepada SMKN 1 Talawi, Provinsi Sumatera Utara, dengan apresiasi Rp5 juta plus sertifikat. Asir Saputra, siap. Sarifah Yesbuan, siap. Agustina, siap. Udah telah belajar panik, siap. SMK Negeri 1 Talawi siap mengikuti sayembara kompetensi siswa SMK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Talawi, Kabupaten Batubara, bersama Mitra Iduka. Bersama kami dengan UPR-an Kisaran. Mempersembahkan Kali ini, kami akan menampilkan video tahap-tahap pembesaran ikan nila sistem bioflok. Tonton terus video ini sampai selesai.
Wadah yang akan digunakan terlebih dahulu dilakukan pencucian menggunakan deterjen dan disikat seluruh permukaannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan wadah yang bebas dari kotoran dan hama penyakit. Pemasangan dan pengaturan titik aerasi bertujuan untuk menyediakan suplai oksigen bagi kebutuhan hidup ikan dan mikroorganisme lainnya pada kolam bioflok. Air diisi secara perlahan hingga mencapai 80 cm. Bahan pertama yang disiapkan dalam pembuatan media bioflok adalah garam. Adapun dosis garam yang kami gunakan yaitu 1 kg per meter kubik pada volume air 6 meter kubik. Maka jumlah garam yang kami gunakan yaitu sebanyak 6 kg. Kemudian garam tersebut dilarutkan dengan air lalu ditebar secara merata pada kolam bioflok. Adapun fungsi garam pada pembuatan media bioflok yaitu yang pertama sebagai sumber mineral, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh ikan yang dibudidayakan, yang ketiga sebagai bahan pelindung atau antiseptik jika ikan terserang hama penyakit, dan yang keempat mengatur keseimbangan tubuh ikan yang dibudidayakan. Bahan yang kedua adalah kapur dolomit. Dosis yang kami gunakan yaitu 50 gram per meter kubik dengan volume airnya 6 meter kubik. Jadi jumlah kapur yang digunakan yaitu sebanyak 300 gram. Kemudian kapur dolomit dilarutkan dengan air. Lalu kapur dolomit ditebar secara merata pada kolam bioflok. Penggunaan kapur dolomit berfungsi untuk yang pertama menetralisir pH air, yang kedua menurunkan kadar alkalinitas, ketiga unsur kimia pada kapur yaitu kalsium dan magnesium dibutuhkan untuk pertumbuhan dan berkembangnya bakteri heterotrof. Bahan berikutnya adalah molase. Dosis yang kami gunakan yaitu 100 ml per meter kubik dengan volume air 6 meter kubik. Maka jumlah molase yang digunakan yaitu 600 ml. Selanjutnya, molase dilarutkan dengan air lalu ditebar secara merata pada kolam bioflok. Adapun molase yang memiliki kandungan sukrosa yang sangat tinggi yaitu 55%, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber karbon atau karbohidrat yang relatif murah dalam budidaya ikan sistem bioflok. Bahan yang terakhir adalah bakteri probiotik. Dosis yang kami gunakan yaitu sebanyak 10 gram per meter kubik dengan volume air 6 meter kubik. Maka dosis yang kami gunakan yaitu sebanyak 60 gram. Selanjutnya, probiotik dilarutkan dengan air, lalu ditebar secara merata pada kolam bioflok. Probiotik dalam media bioflok selain memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan ikan dan juga berperan dalam perbaikan daya cerna pakan. Setelah 7 hari, media bioflok sudah dapat digunakan. Ciri-ciri media bioflok yang sudah dapat digunakan, yang pertama, air sudah tidak berbau lagi. Yang kedua, air sudah homogen. Dan yang ketiga, air sudah menjadi coklat stabil. Sebelum benih ditebar, terlebih dahulu dilakukan seleksi benih. Benih yang digunakan adalah jenis ikan nila larasati. Adapun benih yang ditebar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ukuran seragam, berwarna cerah, tidak cacat dan tidak terdapat luka di tubuhnya, dan serta posisi tubuh dalam air normal. Kantung plastik dibuka satu persatu. Lalu, tambahkan air dari wadah atau lingkungan secara perlahan.
Setelah 15 menit, benih akan keluar dengan sendirinya ke kolam pembesaran. Tujuan dari aklimatisasi adalah untuk meminimalisir terjadinya stres pada benih ikan yang baru ditebar. Pemantauan parameter kualitas air dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Mengukur suhu air dengan menggunakan termometer air. Mengukur pH air dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Mengukur DO dengan menggunakan DO meter. Apabila vlog melebihi 100 ml per liter, maka dilakukan penyiponan dasar kolam sebanyak 5-10%. Jumlah pakan harian hari pertama sampai hari keempat yaitu sebanyak 1% dari biomasa. Setelah hari kelima sampai panen, pemberian pakan dilakukan sebanyak 3% dari biomasa. Pakan dibibis terlebih dahulu dengan larutan probiotik yang telah disiapkan bersamaan dengan persiapan media bioflok. Pakan ditebar pada permukaan kolam dan di tempat titik aerasi agar pakan menyebar ke permukaan kolam secara merata. Pengendalian hama dan penyakit bertujuan untuk memperkecil mortalitas atau kehilangan benih. Tindakan pencegahan hama dilakukan dengan menutup kolam bioflok dengan jaring. Adapun tindakan pencegahan penyakit, yaitu dengan menjaga kualitas dan kuantitas air kolam, dengan menghindarkan pemberian pakan yang berlebihan. Sampling pertumbuhan dilakukan setiap 2 minggu sekali, dengan mengukur panjang dan berat ikan sampel. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati pertumbuhan ikan yang dibudidayakan serta mengetahui biomasa ikan pada kolam bioflok untuk penentuan jumlah pakan harian yang akan diberikan pada periode berikutnya. Mengukur panjang total yaitu dengan mengukur jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor menggunakan penggaris yang dinyatakan dalam sentimeter. Mengukur bobot tubuh dilakukan dengan menimbang berat tubuh ikan per individu menggunakan timbangan yang dinyatakan dalam gram. Laju pertumbuhan merupakan penambahan jumlah bobot atau panjang ikan dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan yang diukur antara lain laju pertumbuhan relatif dan pertumbuhan bobot mutlak.
ikan nila, sistem bioflok dilakukan setelah 3 bulan pemeliharaan. Adapun langkah panen yang dilakukan meliputi menyiapkan peralatan panen, membuka pintu saluran pembuangan, sambil menunggu air kolam surut, ikan sedikit demi sedikit ditangkap dengan serokan sampai habis. Ikan yang sudah ditangkap dimasukkan ke dalam box penampungan. Menimbang semua ikan yang dipanen dan dicatat. Pengembangan produk pasca panen ikan nila dilakukan untuk menambah nilai jual hasil pembesaran ikan nila. Beberapa produk pasca panen yang kami kembangkan berupa yang pertama, churros ikan nila yang kami beri nama Fish Chilla atau produk churros ikan nila. Kedua, sosis ikan nila sebagai bahan utama produk fish corn dog. Produk ini kami beri nama Fish Corn Dog Sonila atau sosis ikan nila. Yang ketiga, ikan nila bumbu Aceh. Produk ini kami beri nama Inaba. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang Saksi 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.